ya mungkin bagi orang-orang tertentu sholat sehari 5 waktu di masjid, puasa lapar-lapar dari subuh sampai maghrib, ya haji harus mengeluarkan duit ratusan juta misalnya nih, ya secara fisik juga mungkin capek, ya baca Quran kadang-kadang harus dipaksa-paksakan, ya karena kalau gangguan datang itu baca Quran bisa ngantuk begini Pak, ya tapi kalau lihat TV enggak. Nah ini harus dipaksakan memang, harus dipaksakan untuk bersusah-susah di dunia untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat yang nanti tidak ada taranya, tidak ada bandingnya di dunia, dan tidak ada lagi kewajiban. Ya, kewajibannya cuma satu nanti Pak di surga, apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kewajiban kita nanti di surga itu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup di dunia ini sebentar, ya hanya sekali kalau orang bilang, ya tetapi ini pengaruhnya luar biasa terhadap kehidupan di akhirat yang nanti akan kekal selamanya, akan dialami oleh seseorang. Ya, karena dalam keyakinan kita, dalam keimanan kita, surga neraka itu sudah pasti ada. Ya, di dalam Quran sudah banyak sekali dijelaskan. Ya, kenikmatan-kenikmatannya pun secara gamblang, Pak. Ya, secara zohir itu sudah dijelaskan. Ya, inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa, dan seterusnya. Ini paling tidak ada satu ayat ya, surat An-Naba ayat 31 gitu. Bahwa orang-orang beriman atau orang-orang bertakwa itu nanti mereka akan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Ya, hadaika wa a'naba, mereka akan berada di taman-taman yang dipenuhi dengan buah. Di antaranya wa a'naba itu anggur. Ya, tentu anggurnya surga berbeda dengan anggur dunia. Ya, jadi gambarnya dijelaskan sampai seperti itu. Wa kawaiba atsroba. Tahu apa itu, Pak? Wanita-wanita yang cantik-cantik. Ya, yang nggak pernah bisa tua. Dalam usia secantik-cantiknya. Jadi kita pun begitu, orang-orang laki yang berada di surga nanti itu juga berada dalam usia di mana sedang ganteng-gantengnya. Dan itu tidak bisa tua. Dan ini gambarannya itu di Quran ada semua, Pak. Ya, waka'san dihaqa, mereka akan dengan mudah menikmati minuman-minuman yang disediakan dengan kenikmatan yang tidak pernah ada di dunia. Ya, dan enaknya apa lagi, Pak? Kita sudah nggak ada kewajiban sholat di surga, nggak ada kewajiban puasa, nggak ada kewajiban baca Quran, nggak ada kewajiban haji, dan nggak ada semua itu. Ya, udah nggak usah mikir ibadah, udah. Ya, betul nggak? Nah, sekarang beratnya ya memang di dunia. Ya, di dunia ya mungkin bagi orang-orang tertentu sholat sehari 5 waktu di masjid, puasa lapar-lapar dari subuh sampai maghrib, ya haji harus mengeluarkan duit ratusan juta misalnya nih, ya secara fisik juga mungkin capek, ya baca Quran kadang-kadang harus dipaksa-paksakan, ya karena kalau gangguan datang itu baca Quran bisa ngantuk begini Pak, ya tapi kalau lihat TV enggak. Nah ini harus dipaksakan memang, harus dipaksakan untuk bersusah-susah di dunia untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat yang nanti tidak ada taranya, tidak ada bandingnya di dunia, dan tidak ada lagi kewajiban. Ya, kewajibannya cuma satu nanti Pak di surga, apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kewajiban kita nanti di surga itu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak bersih terus. Ya, nggak ada yang namanya buang air dan seterusnya. Nggak ada. Bersih terus, Pak. Perempuannya juga suci terus. Azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran-gambaran seperti ini kadang-kadang harus disampaikan gitu. Supaya orang kadang-kadang kalau ibadah itu menjadi rutinitas, ya, dia nggak berpikir bahwa itu semua adalah sesuatu yang bukan tanpa alasan Allah mewajibkan itu semua. Ya, jadi ujiannya memang di dunia ini, ujian yang berat itu di dunia. Ya, jadi saya sering mengatakan kunci surga itu ada berapa, Pak? Ada 2. Pertama apa? Al-iman. Ya. Kemudian yang kedua amal saleh. Makanya dalam Quran selalu dikatakan,
Ya alladzina amanu wa amilus sholihat. Penghuni surga itu ya orang-orang yang begitu, imannya benar, kemudian amalnya amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh itu apa? Amal-amal yang senantiasa menjadikan syariat Islam sebagai standar kebenaran, gitu kan? Ya, bukan sekedar amal-amal baik, bukan. Karena baik itu bisa menurut manusia, bisa menurut Allah. Harus menurut Allah baik buruknya, meskipun kadang-kadang di hadapan manusia amal itu amal yang buruk, misalnya, Pak. Benar ya, kita sering menceritakan tentang hal ini. Jadi iman harus benar, ya, atas dikujasim, pembenaran yang pasti terhadap prinsip-prinsip keimanan. Yang kedua, amal harus soleh. Artinya apa? Perbuatan kita harus baik dan benar berdasarkan Islam, berdasarkan standar syariat, ya, bukan berdasarkan pemikiran manusia. Ya, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau didiskusikan, boleh, silakan. 3 menit.